Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar, selamat bergabung di Radio World's Last Chance. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha. Dan saya Doni Alexander. Kami senang Anda telah bergabung dengan kami selama 1 jam ke depan untuk menyelidiki misteri yang dalam dari firman Yahwa. Oh ya Mario, ngomong-ngomong di WLC ini kita lebih suka menggunakan nama pribadi Sang Pencipta yaitu Yahwa atau Yah. Nama Sang Juru Selamat juga sangat mirip. Namanya bukan Yesus. Namanya yang sebenarnya adalah Yahuswa. Beberapa orang menyebutnya Yahsua dan ya, itu bagus. Tapi Yahuswa adalah bentuk formalnya. Iya, El dan Elohim adalah gelar-gelar Ibrani yang mengacu kepada Bapa. Kitab suci mendorong kita untuk memanggil nama Tuhan. Setidaknya, begitulah yang terbaca dalam Alkitab modern kita. Tapi yang sebenarnya dikatakan dalam bahasa aslinya adalah bahwa kita harus memanggil nama Yahwa. Anda tidak dapat memanggil namanya jika Anda bahkan tidak tahu siapa namanya. Benar, memanggil nama Yahwa jauh lebih kuat, jauh lebih indah dibanding jika kita hanya menggunakan nama pribadinya dalam doa. Ini secara harfiah berarti menggunakan janji dalam namanya. Nah, Doni dan para pendengar, coba perhatikan. Yahwa berasal dari kata hayya, dan ini adalah sebuah kata kerja verb of being dalam bahasa Ibrani. Jadi ketika Anda menyebut namanya yang dikombinasikan dengan kebutuhan Anda, maka itu akan menjadi sebuah janji yang kuat yang dapat Anda klaim. Jehovah Jireh, atau lebih tepatnya Yahwa Yireh, artinya adalah Yahwa yang menyediakan. Apakah Anda sakit? Panggillah Yahwa Rafa, Yahwa yang menyembuhkan. Anda membutuhkan perlindungan, kemenangan, Yahwa Nisi adalah Yahwa panji kita. Anda tahu, seperti sebuah panji perang yang memimpin pasukan surga menuju kemenangan atas nama Anda. Apakah itu kemenangan atas musuh, atau kemenangan atas dosa yang menimpa, atau apapun yang Anda butuhkan. Panggillah namanya. Itu adalah janji paling kuat di alam semesta. Nah, Doni. Ya. Apa yang ingin Anda bagikan hari ini? Baiklah Mario, saya ingin memulai dengan sebuah permainan kecil. Nah, saya akan menyebutkan sesuatu, lalu Anda memberitahu apa hal pertama yang muncul di pikiran Anda setelah mendengarnya. Siap Mario? Anda suka melakukan ini pada saya, Doni, kan? Iya. Oke, mari kita coba. Tapi saya kemungkinan akan memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan harapan Anda, Doni. Anda pasti bisa, Mario. Ini sangat mudah. Baik, naga. Apa yang Anda pikirkan saat mendengar kata naga? Cina. Baik, kalau gajah? India. Elang berkepala 2? Berkepala 2. Baiklah, jawaban saya Amerika Serikat, tapi elang berkepala 2, Rusia? Baik. Apa yang Anda pikirkan saat melihat sebuah bulan sabit yang mengelilingi sebuah bintang? Islam. Ya, bagus. Apakah saya lulus? Iya, Mario. Oh ya, para pendengar kasih Mario sepeda. Hal yang menarik tentang simbol-simbol adalah bahwa simbol-simbol ini mengandung sejumlah besar informasi. Dan semuanya diringkas dalam satu gambar atau satu kata. Misalnya, kita ambil contoh, kata naga. Anda berkata tadi Cina. Dan bersama dengan itu ada sangat banyak hal. Nah, Anda akan memikirkan sutra, tembok besar Cina, penemuan bubuk senjata, dan kembang api, ukiran batu giok yang indah, sulaman yang cantik, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan lupakan es krim, Doni. Orang Cina juga yang menemukan itu. Es krim tidak bisa dilupakan juga. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kitab suci juga menggunakan simbol-simbol. Salah satu simbol terpenting adalah Babel. Babel sebagai simbol muncul beberapa kali dalam kitab suci. Tetapi saya ingin melihat penggunaannya dalam kitab Wahyu pasal 18. Oke, tolong dibuka Mario. Oke. Dalam kitab Wahyu pasal 18, kita mendapatkan peringatan untuk melarikan diri dari Babel. Nah, mari kita lihat sekarang. Silakan baca 4 ayat pertama, Mario. Baiklah, di sini dikatakan, kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu.
dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Baiklah, mari kita bahas ini sedikit. Di sini Rasul Yohanes melihat seorang malaikat turun dari surga. Kita tahu ini adalah sesosok malaikat yang kuat, karena dikatakan bahwa dia memiliki kekuasaan besar dan bumi diterangi atau menjadi terang dengan kemuliaannya. Benar. Pesannya adalah bahwa Babel, kota besar itu, telah rubuh dan telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan roh-roh najis. Kemudian Yohanes mendengar suara lain dari surga yang memperingatkan orang-orang untuk keluar dari Babel. Oke, sebelum kita lanjutkan, Doni, dapatkah Anda memberitahu saya dan para pendengar kita siapa atau apa sebenarnya Babel itu? Ya, sejak masa reformasi Protestan, orang-orang Protestan telah mengatakan bahwa gereja Katolik Roma adalah Babel. Dan Anda tidak setuju? Saya pikir definisi itu terlalu luas. Yahwa memiliki banyak orang yang berhati tulus di dalam gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Orang-orang yang berhati tulus yang ketika diberi kesempatan untuk mengetahui lebih banyak kebenaran, maka mereka akan menerimanya. Setelah melakukan banyak studi yang cermat tentang masalah ini, saya percaya bahwa simbol untuk Babel merujuk pada kepausan, secara khusus tahta suci. Hierarki paham Katolik yang telah menyebarkan kesalahan ke seluruh dunia. Iya, dan seringkali dengan ancaman senjata. Oh ya, Muslim dan Yahudi bukanlah satu-satunya yang pada kesempatan tertentu mengadopsi filosofi pindah agama atau mati. Orang Kristen kadang-kadang melakukannya juga. Nah, mengapa Anda mengatakan bahwa secara khusus Babel adalah kepausan? Karena rincian yang diberikan dalam ayat 3, coba bacakan sekali lagi Mario. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Inilah yang mengidentifikasi kepausan sebagai Babel. Fakta bahwa semua bangsa telah meminum anggur Babel. Kepausan telah melakukan dua penipuan. Yang pertama, telah menjerat hampir seluruh dunia kekristenan. Dan yang kedua, telah menjerat seluruh dunia, termasuk agama-agama lain dan bahkan para ateis. Inilah anggur Babel. Apa tipuannya? Karena begitu besar, berarti kebanyakan orang tidak menyadarinya, Doni. Iya, Anda benar, Mario. Dan mereka memang tidak menyadarinya. Penipuan pertama, yang telah menjerat hampir semua orang di dalam agama Kristen, adalah doktrin Tritunggal. Sebuah paham mistis para penyembah berhala kuno. Doktrin ini tidak berasal dari kitab suci. Orang-orang Yahudi tidak pernah mengajarkan ketuhanan 3 dalam 1. Ajaran ini berasal dari agama berhala kuno. Baik, Doni, saya ingin menyela sesaat. Para pendengar, jika ini adalah pertama kalinya Anda mendapati gagasan bahwa Trinitas atau Tritunggal adalah doktrin agama berhala, maka saya ingin mengundang Anda untuk mengunjungi situs web kami, serta video-video kami di YouTube. Kami memiliki sejumlah artikel, video, dan saya pikir kita bahkan pernah membuat program radio tentang hal ini sebelumnya. Periksalah para pendengar. Nah, saya tahu ini kedengarannya seperti ajaran sesat, tetapi sebenarnya bukan. Dan jika Anda berpikir bahwa kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 adalah bukti bahwa Alkitab mengajarkan Tritunggal, maka ketahuilah bahwa para ahli telah membuktikan bahwa ayat-ayat itu sebenarnya ditambahkan pada abad ke-11. Itu 1000 tahun setelah Kristus. Jadi ya, ayat itu bukan buktinya, dan itu berarti tidak ada ketuhanan Tritunggal dalam Alkitab. Namun, kesalahan ini telah begitu menyebar luas sehingga sudah dianggap sebagai salah satu doktrin dasar kekristenan. Beberapa denominasi Kristen yang sepenuhnya monoteistik dihentikan dan dinyatakan sebagai aliran sesat. Jadi, ini adalah salah satu kesalahan yang membentuk anggur Babel. Nah, yang kedua, yang berdampak jauh lebih luas daripada yang pertama, adalah kalender Gregorian, atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan nama kalender Masehi. Iya. Kalender ini ada di mana-mana. Anda bahkan tidak perlu menjadi seorang Kristen, apalagi seorang Katolik, untuk menggunakan kalender Masehi Gregorian ini. Ya, tidak. Faktanya, Arab Saudi baru mengadopsinya untuk penggunaan sipil pada tahun 2016. Namun, ketika Paus Gregorius XIII pertama kali memperkenalkannya pada tahun 1582, sebagian besar negara barat menolak kalendernya justru karena mereka memandangnya sebagai alat Katolik Roma. Iya benar, kalender Masehi dirancang oleh seorang astronomi Yesuit, Christopher Clavius, dan awalnya menempatkan hari Minggu sebagai hari pertama dan paling penting dalam setiap minggu. Di banyak negara sekarang, kalender menampilkan hari Senin sebagai hari pertama dalam setiap minggunya, karena itu adalah hari pertama dari minggu kerja kebanyakan orang.
Tapi secara teknis, hari pertama mingguan Masehi Gregorian adalah hari Minggu, di mana hari Sabtu menjadi hari ke-7 dalam sebuah minggu. Nah, para pendengar, saya ingin menjelaskan mengapa ini sangat penting. Gereja Katolik selalu mengklaim bahwa tanda otoritas mereka ini ada pada fakta bahwa mereka telah mengubah hari ibadat dari hari Sabat menjadi hari Minggu. Oke, di sini, dengarkan ini. Ini berasal dari halaman berita Catholic Press, edisi bulan Agustus tahun 1900. Di sini dikatakan, hari Minggu adalah sebuah institusi Katolik dan klaim untuk merayakannya hanya bisa dipertahankan berdasarkan prinsip-prinsip Katolik. Dari kitab pertama sampai kitab terakhir di dalam Alkitab, tidak ada satu ayat pun yang mengizinkan perpindahan hari ibadah umum mingguan dari hari terakhir pada setiap minggu ke hari yang pertama. Sempurna, tapi masih ada lagi. Dan disinilah kebanyakan orang Kristen jatuh ke dalam penipuan ini. Ketika Anda meneliti sejarah kalender Julian, kalender yang digantikan oleh kalender Masehi Gregorian, maka tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa hari Sabtu bukanlah Sabat hari ke-7 dalam kitab suci. Jadi, argumen bahwa hari Sabat ini seharusnya adalah hari Sabat yang Alkitabiah, karena pada saat itulah orang Yahudi beribadah, adalah sebuah kesalahan yang logis. Orang-orang Yahudi memang pergi ke sinagog pada hari Sabtu, tetapi para sarjana Yahudi sendiri telah sangat sadar bahwa hari Sabtu itu bukanlah hari Sabat Alkitab, karena kalender Alkitab adalah kalender lunisolar. Nah, bagi para pendengar yang belum mengenal istilah ini, saya jelaskan sedikit. Kalender lunisolar memiliki siklus mingguan yang diperbaharui setiap bulan. Siklus mingguan kalender lunisolar tidak berlanjut tanpa henti seperti siklus mingguan kalender Masehi buatan Paus. Nah, bagi orang Kristen, ini berarti bahwa hari Minggu sebenarnya bukanlah hari kebangkitan Kristus, dan bagi orang Yahudi dan bagi orang-orang Protestan pemelihara Sabat, ini berarti bahwa hari Sabtu adalah jelas bukan Sabat hari ke-7 yang ada di dalam kitab suci. Iya benar, dan inilah sesungguhnya anggur Babel itu. Dan seperti yang dikatakan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 18, semua bangsa telah meminumnya, atau telah menerima kesalahan ini. Dan karena itu datanglah suara dari surga yang memperingatkan semua orang untuk melarikan diri dari Babel ini. Baik Mario, tolong baca 4 ayat berikutnya. Mari kita lihat mengapa orang-orang harus melarikan diri dari Babel. Kitab Wahyu pasal 18 ayat 5-8. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Yahwa telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan percampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Elohim Yahwa yang menghakimi dia adalah kuat. Kitab Ratapan pasal 3 memberitahu kita bahwa tak berkesudahan kasih setia Yahwa, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Dan itulah yang terjadi di sini. Karena begitu besarnya belas kasihan Yahwa, sehingga sebelum murkanya dicurahkan, dia mengirimkan sebuah pesan peringatan. Pesannya adalah, keluarlah, pergilah. Jika Anda tetap tinggal, Anda akan dibinasakan dalam penghakiman yang sama yang akan dijatuhkan pada Babel. Jadi, keluarlah sekarang. Dan apa yang kebanyakan orang tidak sadari? Pesan ini berlaku bagi semua orang. Benar, para pendengar, waktunya untuk beristirahat sejenak. Kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Semakin banyak orang Kristen saat ini yang beralih ke orang-orang Yahudi dan tradisi-tradisi mereka dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak terang dan menambah kedalaman serta keindahan praktek-praktek ibadah mereka. Kelompok yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Yahudi Mesianik ini jumlahnya semakin berkembang di seluruh dunia. Keinginan tulus untuk menghormati Yahwa dan melakukan apa yang benar tentunya adalah hal yang indah, dan memang begitulah perintahnya. Namun,
Setulus bagaimanapun hati mereka, orang-orang Kristen seperti ini telah membuat sebuah kesalahan yang sangat besar. Karena itu berarti mereka membuat asumsi bahwa orang-orang Yahudi zaman sekarang masih menjadi umat pilihan Yahwa dan mereka menganggap orang-orang Yahudi memiliki lebih banyak terang untuk dibagikan. Tapi ini adalah salah satu tipuan akhir zaman setan. Kebenarannya adalah kitab suci sendiri menyatakan bahwa orang Israel telah menolak Yahwa ribuan tahun yang lalu. Para sarjana Yahudi sendiri mengakui bahwa Yudaisme modern adalah paham Farisi, ajaran korup yang sama yang secara rutin dikecam Yahusua selama dia melayani di hadapan publik. Anda tidak perlu berpaling kepada orang Yahudi pada zaman sekarang untuk mendapatkan lebih banyak terang. Mereka tidak punya. Mereka adalah orang-orang Farisi modern. Sang Juru Selamat sendiri mengecam suramnya tradisi yang ingin diikuti oleh banyak orang Kristen modern. Untuk mempelajari kebenaran tentang orang Yahudi, tradisi-tradisi mereka, dan bagaimana kaitannya dengan orang-orang percaya saat ini, kunjungilah situs web kami, world/chance.com. Klik ikon radio WLC, pilih bahasa Indonesia, kemudian gulir ke bawah dan carilah episode yang berjudul Kebohongan Yahudi Mesianik. Jangan membuat kesalahan yang sama yang telah dilakukan oleh banyak orang. Pelajari kebenaran untuk diri Anda sendiri. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Jadi kita sudah mengetahui bahwa Babel adalah kepausan dan anggur yang olehnya seluruh dunia telah diserap adalah kesalahan ganda, doktrin ketuhanan Tritunggal dan kalender Masehi Paus yang bertentangan dengan kalender lunisolar kitab suci. Iya, karena Anda mengatur hidup Anda, jadwal-jadwal Anda, di luar dari hari-hari libur kerja dan libur sekolah Anda. Bagi kebanyakan orang, hari libur itu adalah hari Sabtu dan hari Minggu. Jika bukanlah hari Sabtu, ya setidaknya hari Minggu. Dan pengaturan seperti ini menghormati hari yang telah ditetapkan Paus sebagai hari ibadah Kristen secara de facto. Meskipun itu sama sekali tidak memiliki kredensial surgawi, sama sekali tidak berdasarkan Alkitab. Oke, nah tadi saat istirahat Anda mengatakan kepada saya bahwa sebenarnya ada sebuah masalah di sini. Masalah apa itu, Doni? Masalahnya adalah kebanyakan orang membaca kitab Wahyu pasal 18 ayat 4. Keluarlah daripadanya, hai umatku. Dan mereka berkata, oh ini adalah pesan yang perlu saya bagikan kepada dunia. Dan mereka berlarian pada sesama Kristen dan sambil menunjukkan semua kesalahan dalam denominasi Kristen lainnya. Mereka berkata, hei, saya tahu maksud Anda baik, tetapi gereja Anda mengajarkan kesalahan. Gereja saya memiliki kebenaran. Anda harus ikut bergabung dengan kami jika Anda ingin diselamatkan. Jadi mereka melihatnya sebagai sebuah undangan. Bergabunglah dengan kami dalam denominasi kami. Ya, tepat. Jadi, sama seperti orang-orang Laodikia kecil yang baik. Kita semua berpikir bahwa kita kaya dan kita telah memperkayakan diri kita. Dan kita tidak kekurangan apa-apa. Kita berasumsi bahwa kita sebagai individu dan kita sebagai denominasi secara kolektif dikecualikan. Dan itu tidak benar. Nah, Mario, ini saya sudah mencetak kitab Wahyu pasal 18 ayat 4 dari kitab Jenewa terbitan tahun 1599. Oke. Ini adalah Alkitab para reformator Protestan. Dan saya yakin berisi terjemahan ayat yang lebih akurat. Tolong dibacakan untuk kita semua, Mario. Baik, di sini dikatakan, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Wow. Apakah Anda melihat perbedaannya? Ya, tentu. Versi ini menggunakan kata pergi. Jadi ini adalah sebuah perintah. Ini bukan sebuah undangan. Tepat. Dan tidak ada yang dikecualikan. Itulah poin kunci dari program kita hari ini. Dalam belas kasihan Yahwa yang besar, Dia telah memastikan bahwa setiap denominasi dan setiap agama memiliki kebenaran. Bahkan satanisme? Tentu saja. Mau adil bagaimana lagi, Mario? Saya ulangi, setiap agama dan setiap subkelompok dalam agama itu memiliki beberapa tingkat kebenaran. Beberapa pintu di mana roh Yahwa dapat masuk dan menjangkau pribadi-pribadi. Jadi, kebenaran apa yang dimiliki satanisme, Doni? Oh, rupanya Anda kurang yakin, Mario. Ayolah, satanisme. Di sini kita berbicara tentang penyembahan setan secara harfiah, Doni. Maksud saya, dalam paham Katolik, ada beberapa orang percaya yang sangat taat. Mereka sangat setia pada keyakinan mereka dan berkomitmen untuk melakukan semua hal yang telah diajarkan kepada mereka sebagai kebenaran.
Gereja Baptis juga. Mereka memiliki kebenaran berupa baptisan selam. Saksi-saksi Yehova menolak hari-hari raya berhala dan memahami pentingnya menggunakan nama-nama ilahi. Ya, walaupun mereka menggunakan versi bergaya bahasa Inggris, yaitu Yehova. Iya, betul. Dan kelompok Lutheran adalah orang-orang pertama yang memiliki doktrin keselamatan karena iman. Umat Advent hari ke-7 dan kelompok pemelihara Sabat lainnya memahami sifat mengikat dari hukum Yahwa dan hak istimewa untuk beribadah pada Sabat hari ke-7. Sementara orang-orang Metodis mempelopori metode studi Alkitab dengan seksama. Orang-orang Mormon sangat berpikiran misionaris, dan mereka menanggapi amanat agung dengan sangat serius. Dan kita semua harus berdedikasi untuk membagikan keyakinan kita sendiri seperti mereka. Iya, tapi itu semua adalah denominasi Kristen, Doni. Lalu, apa kebenaran yang dipercayai oleh para pemuja setan? Pertama, pemuja setan mengakui keberadaan Yahwa Sang Pencipta. Tidak seperti beberapa agama lain. Mereka tidak menyangkal keberadaan Yahwa. Faktanya, mereka percaya Yahwa ada. Dan bahkan mereka mengakui keberadaan Lucifer sebagai musuh utama Yahwa. Nah, Anda benar tentang itu, Doni. Yahuswa mati untuk menyelamatkan semua orang. Beberapa orang yang dibesarkan dalam satanisme mungkin tidak mengetahui kebenaran kasih Yahwa bagi mereka. Yang lain, yang terlibat dengan satanisme di kemudian hari, mungkin ingin kembali kepada Yahwa. Tetapi mereka takut, itu sudah terlambat bagi mereka. Tapi ternyata tidak. Yahwa telah berjanji untuk menerima semua orang yang datang kepadanya. Oke, mari kita luangkan beberapa menit untuk berbicara tentang beberapa denominasi dalam agama Kristen. Anda telah mengatakan bahwa semuanya mengandung beberapa kebenaran. Lalu, apa saja kesalahan yang dikandungnya, Doni? Nah, dalam satu hal, semua denominasi dalam dunia Kristen telah menggunakan kalender Masehi kepausan untuk menentukan hari-hari ibadah mereka. Mayoritas umat Kristen beribadah pada hari Minggu. Sekali lagi, ini adalah tanda otoritas kepausan. Ya, sebagai seorang Kristen, mengapa Anda mau memberikan penghormatan kepada paus dengan cara seperti itu? Tapi, begitulah. Umat Katolik sendiri tahu akan hal ini. Nah, Doni dan para pendengar, dengarkan kutipan ini. Ya. Kutipan ini berasal dari publikasi Katolik yang disebut Ecclesiastical Review. Kutipan ini dikeluarkan pada bulan Februari tahun 1914. Dan ini merupakan salah satu pernyataan paling jelas yang pernah saya baca terkait masalah ini. Di sini dikatakan, mereka, orang-orang Protestan, menganggap bahwa adalah sudah menjadi tugas mereka untuk menguduskan hari Minggu. Mengapa? Karena gereja Katolik yang menyuruh mereka melakukannya. Mereka tidak punya alasan lain. Oleh karena itu, pemeliharaan hari Minggu menjadi hukum gerejawi yang sepenuhnya berbeda dari hari Sabat berdasarkan hukum ilahi. Pembuat hukum hari Minggu adalah gereja Katolik. Itu benar. Dan prinsip yang sama berlaku untuk orang-orang Protestan yang beribadah pada hari Sabtu kalender Masehi kepausan. Karena itu bukanlah hari yang sama dengan Sabat Alkitab. Bagaimana dengan orang Yahudi, Doni? Ya, orang Yahudi tentu saja menggunakan kitab suci Perjanjian Lama. Mereka dengan benar masih memperingati hari-hari raya Yahwa yang pada kenyataannya adalah hari peringatan dari peristiwa-peristiwa dalam sejarah keselamatan. Tentu saja, mereka merasa memiliki hari-hari raya itu dan berpikir bahwa hanya orang Yahudi yang boleh merayakannya. Nah, yang ironis adalah mayoritas yang disebut Yahudi pada zaman sekarang sebenarnya adalah keturunan bangsa Khazar dan sama sekali bukan keturunan Abraham. Ya, benar. Tetapi para sarjana Yahudi tahu bahwa hari Sabtu bukanlah Sabat Alkitabiah. Mereka tahu. Nah, dengarkan kutipan ini. Ini dari artikel yang berjudul Holidays pada edisi awal dari Ensiklopedia Yahudi Universal. Di sini dikatakan, hari bulan baru masih ada, dan hari Sabat sebagaimana awalnya bergantung pada siklus bulan. Awalnya, hari bulan baru dirayakan dengan cara yang sama seperti hari Sabat. Namun kemudian berangsur-angsur menjadi kurang penting, sementara hari Sabat juga semakin menjadi sekedar hari keagamaan dan kemanusiaan. Hari untuk bermeditasi dan mendapatkan pengajaran agama, untuk mencari kedamaian dan ketenangan jiwa. Mario dan para pendengar, begitulah faktanya. Bahkan para sarjana Yahudi mengakui bahwa hari Sabtu dalam kalender Masehi kepausan adalah bukan Sabat Alkitab. Hari Sabtu didasarkan pada mingguan tanpa henti dalam kalender matahari kepausan, dan hari Sabat Alkitab berdasarkan kalender lunisolar yang mingguannya bergantung pada siklus bulan dimulai baru setiap hari bulan baru. Iya, saya juga sudah membaca kutipan itu sebelumnya. Sungguh mengherankan. Nah, ini ada kutipan lain yang selalu saya ingat. Sekali lagi, ini dari Universal Jewish Encyclopedia. Di sini dikatakan, dengan semakin bertambahnya pemahaman akan pentingnya Sabat sebagai sebuah hari kudus, di mana penekanannya didasarkan pada angka 7 sebagai angka yang penting, maka mingguan pun menjadi semakin terpisah dari kaitannya dengan siklus lunarnya. Ya, begitulah, Doni dan para pendengar, mau sejelas apa lagi kita menyampaikannya? Iya benar, itu sudah sangat jelas.
Inilah sebabnya mengapa perintah untuk melarikan diri dari Babel berlaku untuk semua orang Kristen dan termasuk orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Tidak ada yang dikecualikan. Baiklah kalau begitu. Mari kita bicara tentang beberapa agama lain. Islam. Kita tahu ada banyak orang-orang Muslim yang sangat tulus, Doni. Iya, ada. Dan sama seperti semua agama lain yang bersumber dari agama Abraham, Islam telah diberkahi dengan begitu banyak kebenaran. Misalnya tidak seperti agama kebanyakan. Agama Islam itu sangat monoteistik. Mereka percaya bahwa hanya Sang Pencipta yang boleh disembah. Dan ini berbeda dengan kebanyakan orang Kristen yang telah jatuh ke dalam ajaran Trinitas atau Tritunggal yang salah. Sama seperti agama Yahudi, doktrin-doktrin Islam cenderung jatuh dalam kesalahan karena kegagalan menerima kebenaran secara utuh. Dan kemudian pada akhirnya menjadi larut dalam kesalahan-kesalahan dasar para penyembah berhala. Bisa sebutkan contohnya, Doni? Nah, salah satunya mereka menyangkali kebenaran bahwa Yahuswa mati di kayu salib. Jadi pada dasarnya mereka menyangkal pengorbanannya untuk menyelamatkan orang berdosa. Mereka menerima kitab suci sebagai tulisan yang diilhamkan, tapi mereka tidak memperingati hari-hari raya Yahwa, dan mereka menganggap hari-hari raya dalam kitab suci itu hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Dan tentu saja mereka tidak beribadah pada hari Sabat. Iya, tentu saja tidak. Tapi yang menarik adalah, semakin banyak orang-orang Muslim yang gelisah karena ingin kembali ke kalender lunisolar kuno untuk menentukan bulan Ramadan. Perhatikan, Ramadan itu sendiri berarti kering. Jadi sudah jelas bulan Ramadan seharusnya tidak berlangsung di bulan-bulan yang basah atau dingin dalam sebuah tahun. Oke, di sini pun kita bisa melihat bahwa roh Yahwa juga menarik umat Islam ke dalam terang yang lebih besar. Oke, bagaimana dengan agama Hindu, Doni? Umat Hindu termasuk orang-orang yang paling taat di dunia. Dedikasi mereka sangat menginspirasi, namun mereka masih memiliki beberapa kesalahan. Kebanyakan dari mereka adalah politeistik, artinya mereka menyembah banyak dewa. Mereka juga panteistik, karena Brahma atau realitas tertinggi menyatukan segalanya satu sama lain dan dengan Tuhan. Mereka percaya bahwa segala sesuatu bersifat ilahi. Sebaliknya, kitab suci mengajarkan bahwa hanya Yahwa yang bersifat ilahi. Ya, umat Hindu juga percaya pada jiwa yang tidak pernah mati. Tetapi kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 15 dan 16 memperjelas bahwa hanya Yahwa yang memiliki keabadian. Baik, Doni. Lalu bagaimana dengan agama Shinto? Saya tahu mereka mendewakan dan menyembah leluhur mereka. Apa ada yang lain? Tujuan dari paham Shinto adalah hidup berdampingan secara damai dengan semua makhluk. Ini adalah prinsip dasar kerajaan Yahwa. Namun mereka politeistik dan memuja dewa kami, yang sebagian besar berwujud kekuatan alam yang sebenarnya tidak berwujud pribadi. Pemujaan pada alam seperti ini menipu orang-orang yang percaya sehingga mereka tidak memiliki hubungan pribadi dengan Sang Pencipta yang penuh kasih, yang mengatakan kepada kita bahwa Dia adalah Bapa kita. Seperti paham atau agama Shinto, agama Buddha juga merupakan agama yang sangat cinta damai. Penekanannya pada welas asih, bekerja untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain, serta ketekunannya dalam mengejar kebenaran menjadi daya tarik yang besar bagi banyak individu yang berhati baik dan jujur secara intelektual. Dan selain itu juga, di dalamnya tentu terdapat sejumlah kesalahan. Nah, doktrin mereka yang disebut anatta menolak keberadaan jiwa manusia. Ya, dan yang cukup menarik, Buddha adalah sebuah agama non-teistik. Dengan demikian, agama ini menyangkal keberadaan dewa, termasuk Sang Pencipta. Mario dan para pendengar, kita tidak punya waktu untuk membahas semua denominasi tertentu dan berbagai agama di dunia. Tetapi semuanya memiliki inti kebenaran yang dapat digunakan Yahwa untuk memimpin orang yang berpikiran jujur menuju kebenaran yang lebih besar. Tapi, setiap agama ini juga masing-masing mengandung cukup banyak kesalahan. Jadi tak seorang pun dari kita dapat duduk santai dan berkata, perintah untuk meninggalkan Babel tidak berlaku untuk saya. Gereja saya memiliki kebenaran. Ya, gereja Anda, agama Anda memang memiliki kebenaran. Yahwa telah menjamin hal itu. Tetapi di dalamnya juga terdapat kesalahan. Dan jika Anda ingin dilindungi dari kesalahan dan tipuan setan di hari-hari mendatang, Anda harus bersedia untuk keluar dan memisahkan diri. Oke, kitab Wahyu pasal 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mengikuti adalah sebuah kata kerja tindakan. Anda tidak dapat mengikuti kebenaran jika Anda duduk, berpuas diri di bangku Anda yang empuk dan nyaman. Dan memang kondisi seperti itu nyaman. Tapi adalah sangat tidak nyaman jika kita harus berdiri sendiri. Tidak ada yang suka hidup sendirian. Karena kita akan merasa teguh ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang berpikiran sama seperti Anda. Benar. Tetapi hal yang harus kita ingat dan percayai adalah bahwa Yahwa mengetahui masa depan. Dia menginginkan yang terbaik untuk kita. Dia tahu bahwa jika kita tetap sejalan dengan Babel, maka kita akan tertipu. Inilah mengapa dia memanggil semua orang hari ini untuk mengikuti anak domba itu, untuk meninggalkan Babel. Ini bukan sebuah undangan, ini adalah sebuah perintah. Dan jika Anda ingin aman dari tipuan hari-hari mendatang, maka Anda akan mematuhinya. Oke Mario dan para pendengar, ada hal lain yang ingin saya kemukakan dan itu adalah Yahwa memimpin setiap orang yang mau mengikuti kebenarannya. Tapi
Dia memimpin kita secara individu. Mario, tolong baca kitab Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat 30 untuk kita. Perumpamaan ini mengandung sebuah pelajaran penting. Baiklah, tunggu sebentar. Oke, di sini dikatakan, Yahusua membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sekali lagi, Yahwa telah memastikan bahwa benih kebenaran tersebar di semua tempat. Dan setan juga telah memastikan bahwa kebohongannya telah tersebar luas. Sekarang, hal yang menarik tentang lalang adalah ketika lalang itu baru bertunas, maka dia akan terlihat seperti gandum. Nanti setelah ia tumbuh menjadi sepenuhnya dewasa, baru Anda bisa membedakan antara gandum dan lalang. Benar, saya pernah membaca di kamus Alkitab bahwa lalang sebenarnya beracun. Jika Anda makan gandum yang telah digiling dengan lalang, maka Anda akan sakit. Iya, menarik. Dan itu tentunya menambah detail pada perumpamaan ini, ya kan? Jika kita menerima kebenaran yang telah diaduk dengan kesalahan, maka kita juga akan langsung sakit atau setidaknya akan dilemahkan secara rohani. Benar. Baik, Mario, mari kita teruskan pada beberapa ayat selanjutnya. Tolong lihat ayat 36 dan bacalah terus sampai ayat 43 dari kitab Matius pasal 13 ini. Disinilah Yahusua menjelaskan perumpamaan itu. Maka Yahusua pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Perhatikan, waktu menuai ialah akhir zaman. Nah, di akhir zaman inilah kita hidup sekarang. Kita berada di atau sudah sangat dekat dengan akhir sejarah bumi. Yahwa sedang mengutus malaikatnya yang akan menjadi penuai. Mario, apa yang Rasul Yohanes lihat dalam kitab Wahyu pasal 18? Dia melihat seorang malaikat lain turun dari sorga yang mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaan malaikat itu. Yahwa sedang mencurahkan kebenaran. Benih Injil yang ditanam oleh Kristus sudah matang dan di mana-mana orang-orang sudah diberkati dengan kepekaan untuk memahami hal-hal rohani. Betul. Nah, Anda ingat, salah satu hal yang salah pada orang-orang Laodikia, selain sengsara, miskin, dan telanjang, mereka juga buta. Jadi, apa yang Sang Juru Selamat perintahkan untuk mereka lakukan? Bacalah kitab Wahyu pasal 3 ayat 18. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang Laodikia. Baik, tunggu sebentar, saya hampir mendapatkannya. Oke, di sini dikatakan, Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Kita semua pernah buta. Tetapi dengan peningkatan kebenaran dari surga, minyak untuk melumas mata, yaitu kepekaan untuk memahami hal-hal rohani, sedang diberikan. Itu adalah sebuah hadiah. Mintalah, karena sangat penting untuk dapat membedakan antara gandum dan lalang, antara kebenaran dan kebohongan. Iya, masalah besar lainnya yang merayap masuk adalah kesombongan rohani. Sebagai orang Laodikia, kita pikir kita mengetahui segala sesuatu yang penting untuk keselamatan. Oleh karena itu, secara default, semua terang baru yang mungkin datang pasti kita anggap salah. Karena kita berasumsi bahwa jika terang baru itu memang kebenaran,
maka tentunya kita sudah akan mengetahuinya dan akan meyakininya. Dan dari bahaya seperti itulah yang Yahwa ingin kita hindari, sehingga dia memerintahkan kita untuk meninggalkan Babel. Baik Mario, tolong kembali ke kitab Matius pasal 13. Tolong bacalah ayat 30 sekali lagi Mario. Ini adalah sebuah peringatan yang perlu kita perhatikan. Oke, para hamba baru saja bertanya apakah Tuhan mereka menginginkan agar mereka mencabut lalang itu. Tapi dia berkata, jangan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kita tahu para penuai itu adalah para malaikat. Apa yang mereka lakukan pada lalang itu, Mario? Mereka akan mengikatnya berberkas-berkas lalu membakarnya. Satu berkas artinya satu ikat. Ini adalah sekelompok individu yang terikat bersama. Nah, Mario, apa arti dari sebuah jemaat? Itu adalah sebuah kelompok yang diikat oleh keyakinan-keyakinan inti, Doni. Iya, benar. Namun, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, setiap jemaat dan setiap agama saat ini memiliki kesalahan sebagai bagian dari keyakinan intinya. Jadi, jika Anda tetap berada di dalamnya, jika Anda terus menyelaraskan diri dengan berbagai organisasi yang mengajarkan dan mempromosikan kesalahan, maka Anda, dalam arti yang sangat nyata, memilih untuk tetap bersama lalang itu. Anda mengatur diri Anda untuk terikat dalam satu bundel dengan orang-orang yang terhilang itu. Benar. Saya jadi teringat dengan kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dan 18 yang berkata, sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Yahwa, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Yahwa yang Maha Kuasa. Satu-satunya keamanan dan keselamatan yang kita miliki adalah saat kita menaati Yahwa dan melarikan diri dari Babel, mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi. Dan tentunya dia akan langsung menuntun Anda keluar dari Babel. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Apakah Anda terbiasa membuat daftar pekerjaan harian? Banyak orang melakukannya. Daftar seperti itu dapat membuat Anda tetap menjalani hidup dengan teratur. Daftar tersebut menjadi panduan mengenai apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya. Begitulah gulungan kitab yang bermaterai 7 yang diceritakan di dalam kitab Wahyu. Gulungan itu berisi daftar dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Pelajarilah apa yang dilambangkan oleh setiap materai tersebut, dan Anda akan mengetahui peristiwa apa yang saat ini belum terjadi, yang akan segera terjadi sebelum zaman berakhir. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang daftar ilahi dari urutan peristiwa yang akan terjadi ini, kunjungi worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia, kemudian carilah artikel dengan judul Kitab Bermaterai 7, daftar dari semua peristiwa yang dinubuatkan. Anda tidak perlu terkejut. Nubuat adalah anugerah Yahwa untuk generasi terakhir sehingga setiap orang bisa bersiap untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Sekali lagi, bacalah artikel yang berjudul Kitab Bermaterai 7, daftar dari semua peristiwa yang dinubuatkan di worldslastchance.com. Nah, Doni, Ya. kita mendapat pertanyaan bagus hari ini dari Jamie Harris di Brisbane, Australia. Dia menulis, saya pikir saya mungkin memiliki masalah dengan kecanduan. Bukan alkohol atau narkoba, tapi game. Saya sangat terlibat dalam dunia game. Saya kesulitan memikirkan dunia nyata dan itu mulai mempengaruhi hubungan saya dengan istri saya. Bantuan atau ide apapun yang dapat Anda berikan kepada saya akan sangat saya hargai. Terima kasih atas pertanyaan Anda, Jamie. Pertama, saya ingin menguatkan Anda bahwa Anda tidak sendiri. Semakin banyak orang yang menghabiskan waktu bermain game sebagai metode pelarian yang mereka sukai. Ya, begitulah. Ini memungkinkan Anda memasuki sebuah dunia buatan Anda sendiri dan memegang kendali. Sesuatu yang tentunya akan disenangi ketika keseharian kita dipenuhi dengan stres. Nah, ini menjadi sebuah masalah nyata. Saya tidak tahu bagaimana data statistik di negara lain, tetapi saya mencari dengan cepat data untuk Australia, karena dari sanalah Jamie berasal. Nah, saya mencari secara online dan muncul sebuah artikel dari Sydney Morning Herald yang mengatakan bahwa rata-rata usia gamer lebih tua dari sebelumnya. Pada saat artikel ini ditulis,
Usia rata-ratanya adalah 32 tahun. Juga disebutkan bahwa para gamer hampir secara merata berpisah antara pria dan wanita. Jadi ya, ini adalah sebuah masalah yang berkembang di mana-mana. Nah, Doni, kiat apa yang dapat Anda sarankan untuk seseorang yang mendapati bahwa mereka telah menghabiskan terlalu banyak waktu pada realitas alternatif di dunia game? Mari kita memperluas masalah ini. Ini bukan hanya kecanduan bermain game, tapi masalah ini adalah kecanduan pada segala bentuk pelarian. Dan sejujurnya, banyak orang bergumul dengan masalah seperti ini. Jadi hal-hal yang harus saya bagikan yang akan membantu seseorang yang kecanduan game juga berlaku untuk segala bentuk candu pada pelarian lain. Ya, tentu saja, jika ada ketergantungan kimiawi yang terlibat, maka itu menjadi lebih rumit. Tetapi prinsipnya tetap sama. Baik, Doni. Saya menyimak penjelasan Anda. Hal pertama apa yang bisa membantu? Hal pertama tentu saja adalah meluruskan prioritas Anda. Mario, tolong baca kitab Markus pasal 12 ayat 30 dan 31 untuk kita. Oke. Perkataan ini datang langsung dari Sang Juru Selamat dan memberitahu kita apa yang seharusnya menjadi prioritas kita. Kasihilah Yahwa Eloamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Apapun yang berada di atas kedua prioritas utama ini dalam hidup Anda adalah sebuah tanda bahaya. Nah, hal pertama yang harus dilakukan saat menyadari Anda punya sebuah masalah, tentunya adalah berdoa. Dapatkan pertolongan ilahi. Doa akan selalu menjadi jawaban untuk setiap masalah. Klaim jasa darah Yahuswa. Klaim jasa dari hidupnya yang sempurna. Dan mintalah pertolongan kepada Yahwa untuk mengatasi kecanduan Anda. Kedua, akuntabilitas Kristen. Apa itu? Maksud Anda apa, Doni? Akuntabilitas Kristen mencakup beberapa hal yang berbeda. Pertama-tama, sama seperti daftar prioritas yang baik tadi, adalah menyadari bahwa kita memang bertanggung jawab kepada Yahwa terkait penggunaan waktu kita. Karena waktu kita bukan hanya milik kita sendiri yang dapat kita sia-siakan sesuka hati kita. Nah, itu sebuah penekanan yang bagus. Saya pikir selama ini kita biasanya tidak menganggap waktu sebagai sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Tetapi itu benar. Dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 20, Paulus berkata, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Yahwa di dalam tubuh dan rohmu yang adalah miliknya." Jadi, seperti itulah. Sebagai orang Kristen, kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita berhutang waktu terbaik kita pada Yahwa. Akuntabilitas Kristen juga bisa berarti memiliki pasangan. Seseorang yang mengerti dan dapat menyemangati Anda ketika Anda tergoda untuk membuang-buang waktu dengan cara apapun yang Anda pilih sebagai pelarian diri. Ya, tapi itu tidak berarti bahwa Anda harus membuat pengakuan dosa pada orang lain. Ya, tidak Mario. Tentu saja tidak. Kita hanya mengaku dosa kita kepada Yahwa. Akan tetapi, ada banyak kekuatan dan dorongan yang akan kita peroleh saat kita memiliki partner doa. Jadi milikilah seseorang yang mengerti dan mau menyemangati Anda. Tentu. Saya pikir itulah sebabnya penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa kita tidak boleh mengabaikan persekutuan ibadah kita. Ada kekuatan yang diperoleh ketika kita memiliki persekutuan doa dan kita akan mendapat semangat dari saudara-saudara seiman yang memahami perjuangan hidup. Hal lain yang bisa membantu kita terlepas dari sifat adiktif dari apapun pelarian kita adalah dengan mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang lain. Memang benar, di dunia saat ini kita dikelilingi oleh pemicu stres yang belum pernah dihadapi oleh generasi sebelumnya. Jadi bukan masalah jika Anda membutuhkan waktu istirahat. Semakin banyak stres yang harus kita hadapi, maka semakin banyak pula yang perlu kita regangkan. Tetapi jika Anda merasakan godaan terkuat saat Anda sedang stres dan lelah, maka pelajari cara mengatur kecepatan diri Anda sendiri. Beristirahatlah atau berolahragalah sesuai dengan kebutuhan Anda. Penuhi pikiran Anda dengan sesuatu yang lain. Iya, membantu orang lain atau melakukan sesuatu untuk orang lain adalah sesuatu yang dapat mengalihkan pikiran Anda dan itu akan membuat Anda merasa lebih baik. Dan pada akhirnya Anda akan benar-benar mencapai sesuatu yang baik. Ya, benar. Ada banyak cara untuk menggunakan waktu luang untuk membantu orang lain. Dan jangan lupa, habiskan waktu dalam firman Yahwa. Saya jamin, semakin banyak Anda belajar, semakin banyak Anda ingin belajar, dan hal-hal seperti game, film, cerita-cerita fiksi akan menjadi sesuatu yang tidak lagi mengundang selera Anda. Semua pelarian itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan sensasi yang kita rasakan saat menemukan kebenaran baru dalam firman Yahwa. Amin. Nah, para pendengar, sekian waktu kita untuk menjawab pertanyaan yang masuk di kotak surat harian kita pada hari ini. Namun, tetaplah mengirimkan pertanyaan dan komentar Anda. Cukup buka situs web kami di worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami sangat senang mendengar komentar dan pertanyaan dari Anda.
Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Lauri telah dikaruniai 4 orang putri dan dia mengasihi masing-masing dari mereka dengan kasih yang hanya bisa dipahami oleh seorang ibu yang berbakti. Tapi dari sejak awal dia tahu ada sesuatu yang berbeda pada Farema, anak bungsunya. Lauri mulai mencari informasi secara online. Ada sesuatu yang berbeda pada Farema dan dia ingin mengetahuinya. Bertahun-tahun sebelum para dokter dapat menemukan dan mendiagnosis Farema dengan autisme, Lauri sudah mengetahuinya. Bagaimana masa depan gadis kecilnya, hambatan apa yang akan dihadapi oleh putrinya yang berharga ini. Seiring dan bertambah dewasa dan mandirinya anak-anak gadisnya yang lain, Lauri dan Farema pun dapat menghabiskan semakin banyak waktu untuk bersama. Pada suatu pagi di bulan Oktober, ketika musim hujan tiba, Farema gelisah. Dia bosan. Dia ingin melakukan sesuatu. Lauri membungkusnya dengan jaket dan keduanya pun berjalan keluar dengan mengendarai mobil. Saat mereka melewati pusat kota, Lauri melihat gelanggang es. "Hei," dia berkata, "haruskah kita masuk dan menonton ice skaters?" Farema dengan senang menyetujuinya dan mereka berdua pun masuk. Lauri berpikir itu akan menjadi sebuah kunjungan yang menarik, tapi tidak akan berlangsung lama. Namun, itu berubah ketika dia melihat wajah putrinya. Mata Farema bersinar kegirangan saat dia melihat para skater meluncur lewat. "Apakah kamu mau mencobanya?" Lauri bertanya. Farema mengangguk penuh semangat, meraih tangan ibunya dan menyeretnya ke kasir. Lauri sedikit khawatir, apakah Farema akan baik-baik saja. Namun, karena cedera pinggul, dia tidak bisa menemani putrinya itu untuk bermain skating. Tetapi kasir itu meyakinkannya bahwa para penjaga yang ada di dalam gelanggang itu akan bersedia membantunya. Lauri kemudian mengikat sepatu skating Farema, menyuruhnya untuk pelan-pelan dan berpegangan pada dinding. Dia mengantar Farema turun ke es. Setelah berdoa dalam hati untuk keselamatan putrinya, dia pun melepaskannya. Gadis itu berjalan maju. Dalam beberapa detik, dia tidak lagi berpegangan pada dinding. Setelah menyelesaikan hanya satu lingkaran penuh dari arena tersebut, Farema mempercepat langkahnya dan segera bergabung dengan skater yang berada di tengah arena. Saat Lauri duduk dengan kagum, menyaksikan transformasi putrinya, perasaan damai mulai tumbuh di dalam hatinya. Dia mendapat kekuatan dan semangat dengan mengetahui bahwa Yahwa mengetahui semua hal itu dan bahwa Dia ada di sana bersamanya, mengawasi Farema dan melindunginya. Sejak hari itu, Farema menjadi rutin datang ke arena. Ibunya mendaftarkannya untuk mengikuti kursus skating, dan dia bahkan melangkah jauh dengan mengikuti pertandingan. Dia mendapatkan banyak teman dan dia berhasil dengan cara yang tidak pernah diimpikan ibunya. Sambil melihat ke belakang, Lauri berkata, "Ada rasa yang nyata bahwa Yahwa berdiri bersama saya mengawasi putrinya. Rasa itu tidak pernah meninggalkan saya. Tidak peduli bagaimanapun gelombang hidup yang kita hadapi, saya tahu hari ini, sebagaimana saya sudah mengetahuinya sebelumnya, bahwa kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Yahwa ada bersama kita sampai akhirnya." Para pendengar, dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6-8, Paulus berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Yahwa dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Yahwa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yahusua." Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baik, Doni dan para pendengar, Anda tahu, saya selalu berpikir saya tidak akan pernah terkejut dengan kebohongan yang dikatakan iblis atau dengan caranya memutarbalikkan kebenaran. Tetapi kemudian, saya akhirnya terkejut pada fakta bahwa iblis telah menipu kita dengan begitu banyak cara. Kesalahpahaman pada seruan, "Mari keluarlah daripadanya, hai umatku," versus "Pergilah daripadanya, hai umatku," hanyalah satu dari sekian banyak cara di mana setan telah menipu kita. Ini bukan sebuah undangan, ini adalah sebuah perintah. Iya, benar Mario. Kita mendapat respon dari orang-orang di seluruh dunia. Orang-orang yang mendengarkan program radio gelombang pendek kita, atau yang dipimpin oleh Yahwa untuk menonton video-video kita di YouTube, atau sekedar menghabiskan waktu di situs web kita. Dan salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah, apakah Anda mengenal seseorang yang tinggal di dekat saya yang juga meyakini hal seperti ini? Jadi sudah menjadi sifat manusia untuk ingin mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang percaya sebagaimana kita percaya. Benar, tentu saja, karena itu sudah pasti akan meneguhkan kita. Iya, bisa. Tapi itu juga bisa menyesatkan. Dalam sebuah kelompok besar orang, katakanlah jemaat, kita ambil contoh sebuah jemaat. Jika mereka semua telah diajari bahwa mereka harus mempelajari kebenaran dari pastor, pendeta, atau rabi mereka, maka jemaat itu akan mempercayai apa yang dikatakan oleh para pemimpin rohani mereka. Ya, apalagi jika mereka diajari untuk tidak mempertanyakan doktrin yang sedang dijalani. Dan Anda dan saya sama-sama tahu bahwa setiap kali sebuah kelompok memiliki doktrin yang telah dinyatakan, maka Anda juga akan menemukan keyakinan bahwa mereka yang memegang keyakinan itu akan merasa bahwa mereka memiliki kebenaran dan semua orang yang lain adalah salah. Jadi ya, mempertanyakan doktrin itu salah. Anda diajari untuk percaya, menerima, dan tidak mempertanyakannya, karena pertanyaan akan membuka pintu bagi kebimbangan untuk masuk. Ungkapan seperti ini sebenarnya yang menjadi salah satu tanda pengenal dari sebuah sekte. Terima saja, tidak perlu dipertanyakan. Namun Anda benar Mario, sikap yang sama ini lazim dalam sistem agama terorganisir manapun yang melihat dirinya sendiri sebagai satu-satunya pemegang kebenaran dan berbeda dengan yang lain. Namun, poin yang ingin saya sampaikan adalah, jika Anda memiliki sekelompok orang yang percaya bahwa mereka harus diajar oleh segelintir orang yang berkedudukan lebih tinggi, apakah itu pendeta lokal, sekelompok sarjana, atau paus sendiri, maka pekerjaan iblis akan menjadi sangat mudah. Dia hanya perlu mengendalikan orang-orang yang berkedudukan lebih tinggi, dan semua orang lain yang ada di bawahnya otomatis akan dia kontrol juga. Itu benar. Dan Anda dapat melihat mengapa setan melakukan ini juga. Di sini, di akhir zaman ini, semua persoalannya adalah terkait kebohongan setan versus kebenaran Yahwa. Setan ingin orang-orang setia kepada gereja mereka dan komunitas iman mereka. Dia ingin orang mendengarkan satu individu. Individu yang kemampuannya mencari nafkah didasarkan pada mempertahankan status quo. Seorang pengkhotbah tidak mau mempertimbangkan terang baru dengan pikiran terbuka jika terang baru itu bertentangan dengan kredo organisasi yang membayar gajinya. Iya, dan dengan begitu semua menjadi ada dalam genggaman setan, Doni. Iya, benar. Itu benar. Kitab Matius pasal 24 berisi diskusi menarik yang dilakukan oleh Yahusua tidak lama sebelum kematiannya. Kita tahu dari kisah kitab Markus tentang percakapan yang sama ini, bahwa Petrus dan Andreas, dan Yakobus dan Yohanes telah datang kepada juru selamat dan memintanya untuk memberitahu mereka tanda-tanda apa yang harus dilihat untuk menjadi peringatan bagi mereka bahwa akhir dunia sudah dekat
dan juga sebagai tanda kehancuran Yerusalem. Mereka cenderung menggabungkan dua peristiwa itu dalam pikiran mereka. Baik, Mario tolong buka kitab Matius pasal 24 dan membaca ayat 3 dan 4. Perhatikan kata-kata pertama Yahusua ketika dia menjawab pertanyaan mereka. Apa yang dia katakan di situ, Mario? Ketika Yahusua duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yahusua kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Waspadalah, berhati-hatilah. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kita hidup di masa-masa yang berbahaya. Dan saya tidak berbicara tentang ketidakstabilan politik dan keuangan. Saya berbicara tentang bahaya rohani. Bahayanya adalah kita akan tertipu. Dan cara termudah yang dapat setan lakukan untuk menipu kita adalah dengan meyakinkan kita bahwa kita membutuhkan manusia lain untuk mengajari kita apa itu kebenaran. Mario dan para pendengar, kita masing-masing memiliki tanggung jawab untuk mempelajari kitab suci untuk diri kita sendiri. Dengarkan, Alkitab ditulis untuk orang biasa. Oleh karena itu, adalah masuk akal jika orang biasa dapat memahaminya. Anda tidak memerlukan gelar doktor di bidang ketuhanan untuk dapat memahami Alkitab. Yang Anda butuhkan hanyalah Roh Yahwa. Iya benar, saya pernah berada dalam posisi takut untuk melangkah keluar dan berdiri sendiri dalam pemahaman saya tentang kebenaran. Ini bisa menjadi penempatan diri yang agak menakutkan. Ya, tentu. Sangat menyenangkan untuk mendapatkan peneguhan dengan mengetahui bahwa orang lain percaya pada hal yang kita juga percayai. Ya, ayat-ayat yang benar-benar menghibur saya, yang benar-benar menguatkan saya untuk belajar dengan pikiran terbuka. Dan yang saya maksud adalah belajar dengan pikiran yang mau taat jika Roh Kudus sudah meyakinkan kita. Ayat-ayat yang menguatkan saya untuk melakukan ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal 16. Baik, tunggu sebentar, saya hampir mendapatkannya. Nah, ini dia. Kitab Yohanes pasal 16 ayat 7-13. Di sini dikatakan, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Nah, Doni dan para pendengar, hal yang saya suka tentang ayat-ayat ini adalah karena di sini dikatakan bahwa Roh Yahwa akan menginsafkan atau mengajar dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu adalah pekerjaan Roh Yahwa. Itulah yang membuat kita tahu apa itu kebenaran, apa itu kesalahan, dan menuntun kita ke jalan yang harus kita tempuh. Itu bukan pastor, pendeta, rabi, imam, guru, atau apapun yang lain. Itu adalah Yahwa sendiri melalui Roh-Nya. Dan itu cukup? Iya, sangat cukup. Dan sebagaimana yang selalu kami katakan setiap hari, para pendengar, kami berharap Anda bergabung kembali bersama kami besok. Sampai jumpa, dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda, dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz.
Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.